Selamat siang teman-teman. Jadi ketemu lagi dengan saya Upu Panimakan. Jadi saya hari ini nggak berburu, saya hari ini bekerja. Tapi di sela saya bekerja, saya mau berbagi sedikit informasi sama teman-teman. Jadi buat kawan-kawan yang berburu punai dengan cara nyanggong menggunakan pikat punai hidup, saya sangat setuju. Kenapa saya sangat setuju? Nanti alasannya akan saya jelaskan di sini. Jadi langsung saja saya jelaskan, burung punai itu termasuk burung yang hidup berkelompok. Jadi dalam satu kelompok itu jumlahnya bisa 1 sampai 30 ekor. Dalam mencari makan, saat berangkat dari sarang mereka berkelompok, tetapi ketika sudah sampai di tempat mencari makan, tempat buah-buahan biasa mereka makan, mereka biasanya langsung berpisah. Nah, saat sudah berpisah, saat ingin makan, biasanya burung punai nggak langsung terjun ke tempat mereka makan, pohon-pohon mereka makan. Biasanya mereka cari pohon tunggal yang paling tinggi, terutama pohon yang mempunyai ranting. Makanya untuk orang yang pemburu yang sering nyanggong punai, biasanya selalu mencari spot pohon yang tinggi dan mempunyai kayu ranting di ujungnya. Pohon tinggi yang beranting bisa juga disebut, kalau biasa di sini kami sebut itu tempat parkiran punai sebelum dia terjun ke pohon tempat dia makan. Biasanya pohon itu berupa pohon mati, pohon hidup juga bisa, tapi yang mempunyai fisik ujungnya banyak ranting. Makanya bagi orang yang suka nyanggong burung punai tanpa pikat, biasanya yang datang cuma 1 sampai 2 ekor, bahkan paling banyak itu 5 ekor. Beda lagi kalau orang nyanggong punai itu dengan memasang pikat umpan punai hidup di atas rantingnya. Jadi setelah sering saya berburu, saya memantau juga pergerakan punai, strategi mereka dalam mencari makan, dalam berkelompok itu juga sudah saya perhatikan. Makanya hari ini saya ingin berbagi info sama teman-teman. Jadi punai itu sebelum kembali ke sarang, setelah mereka mencari makan, biasanya itu dalam satu kelompok itu ada pemimpin. Pemimpin itu biasanya punai jantan. Jadi sebelum kembali ke sarang, biasanya tugas pemimpin atau punai jantan itu mendatangi punai yang lain. Dari 1 ekor tadi sampai 30 mereka pecah saat mencari makan, pergi masing-masing. Biasanya sebelum kembali ke sarang, itulah gunanya punai jantan. Biasanya dia mendatangi punai-punai yang lain itu satu persatu. Makanya bagi yang suka berburu atau nyanggong, lebih baik menggunakan pikat punai hidup. Kenapa? Karena bedanya kalau memakai punai hidup itu biasanya punai yang datang itu jumlahnya banyak. Jadi melebihi 10 biasanya datang saat hinggap di sanggungan kita, saat memakai pikat punai hidup. Kalau kita nyanggong cuman menunggu di ranting tanpa punai hidup, biasanya yang datang cuman 1 sampai 2 ekor. Itu aja kemungkinan datang paling sekali sampai 3 kali. Kalau menggunakan punai hidup, biasanya yang datang itu lebih dari 10. Kesempatan kita sekali shoot biasanya bisa sampai 3 ekor. Itu bisa kita jatuhkan ke bawah, terbang lagi. Setelah jeda 1 sampai 5 menit, biasanya kembali lagi dengan jumlah yang banyak. Karena punai itu tadi sebelum kembali ke sarang, biasanya dia harus mengumpulkan punai yang lain biar dia kumpul lagi, baru bareng-bareng kembali ke sarang. Terus jeda untuk nyanggong tanpa punai hidup biasanya itu lama, bisa sampai 2 sampai 30 menit, bahkan 1 jam baru datang. Kalau menggunakan pikat punai hidup yang kita taruh di atas sanggungan itu biasanya jedanya 1 sampai 5 menit, itu pasti datang lagi. Nah itu, jadi jumlah yang datang juga banyak, jadi kesempatan kita shoot juga lebih banyak dan lebih puas. Nah untuk pikat yang sering digunakan yang paling bagus itu pikatnya itu sepasang. Jadi yang jantan dengan yang betina itu bagus sekali kita taruh di atas ranting sanggungan kita sebagai pikat. Tapi sebelum kita taruh sebagai pikat itu nggak perlu diikat. Tapi bulu-bulu di sayap yang panjang kita cabut dulu sampai habis. Setelah itu matanya kita plaster dengan plaster kertas. Tujuannya supaya punai itu nggak liar. Jadi kalau dia matanya terbuka, saat lihat riuh di sekelilingnya nanti dia akan terbang. Nah itu gunanya plaster. Terus kenapa bulunya dicabut? Biar dia meskipun terbang nggak terlalu tinggi.
Sekian info dari saya tentang cara berburu punai. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Bagi yang mau mencoba, semoga berhasil. Bagi yang masih ragu-ragu, itu kembali ke teman-teman sendiri. Jadi sekian dulu video dari saya. Sampai ketemu di video saya berburu selanjutnya. Salam satu laras.